Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan bagaimana caranya membuat hasil pengukuran tendensi sentral, di mana kita akan menghitung mean, median, modus, rentang, kuartil, desil, persentil, mean deviation, standard deviation, dan variance menggunakan aplikasi SPSS. Jadi sebelum kita menggunakan menghitung semua ini, kita harus memastikan bahwa laptop kita memiliki aplikasi SPSS ya. Nah, data yang akan kita gunakan ini sesuai dengan yang sudah pernah di-share sama saya di Google Classroom. Nah, di sini data yang akan digunakan banyak sekali ya variabelnya. Nah, silahkan kalian memilih salah satu variabel yang ada di sini, bisa dari pengetahuan, sikap, perilaku, adherence rate, HB, asupan miligram makanan ya. Nah, tablet besi, karakteristik pasien. Nah, itu bisa silahkan kalian bisa memasukkannya. Nah, nanti pilih saja salah satu variabelnya, kemudian nanti kita masukkan di dalam SPSS ya. Oke, pastikan kalian sudah punya SPSS di sini dan kita sudah punya program Excel-nya. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari pengukuran statistik deskriptif, di mana kita akan mencari data sebaran pada hasil pengukuran dengan skala data interval atau skala data rasio, di mana untuk pengukuran data numeriknya ya. Nanti untuk materi tentang skala data bisa lihat di channel yang sebelumnya untuk membedakan skala data kategorik, numerik. Nah, ini yang kita lakukan adalah hasil pengukuran untuk data numerik ya. Nah, kita mulai dengan membuka aplikasi SPSS dulu. Pastikan SPSS-nya kita itu sudah benar, di mana SPSS-nya semuanya yang berwarna, ada bagian-bagian yang berwarna hitam ya, seperti ini. Nah, ini dia tebal gitu, hitam, dia nggak isinya itu nggak cuman kayak gini aja ya. Nah, dengan seperti ini itu pasti SPSS-nya sudah bisa digunakan. Tapi kalau semuanya itu bentuknya hanya samar-samar, ini berarti SPSS-nya nggak bisa digunakan gitu ya. Nah, sekarang kita akan mencari perhitungan data sebaran baik tendensi sentral maupun dispersi ya. Oke, kita akan melakukan perhitungannya dengan menggunakan, saat ini yang akan saya gunakan ini adalah data pengetahuan untuk kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Nah, ini data yang pre. Nah, di sini adalah data penelitian yang sebelumnya ya. Oke. Nah, yang akan saya lihat ini adalah data skornya. Saya mau lihat skor pengetahuan sebelum pada kelompok kontrol dan kelompok perlakuan sebelum dilakukan penelitian. Harusnya sebelum dilakukan penelitian itu kan pengetahuannya itu harusnya sama ya, nggak ada beda yang pas, yang jelas. Nah, oke, sekarang kita akan memasukkan di SPSS. Pertama, buka SPSS-nya. Karena ini ada dua kelompok, maka kita akan membuat di variable view-nya. Di sini kita klik variable view-nya, membuat kelompok dan data pengetahuan pre. Kita buat dulu di sini di name-nya. Jadi kita tulis kelompok, baru habis itu kita tulis di bawahnya itu adalah pengetahuan. Kita bisa buat tahu underscore pre. Nah, yang paling penting di sini jangan membuat spasi ya di bagian ini, karena nanti akan gagal. Nah, karena kelompok itu tidak ada desimalnya, kita bikin desimalnya 0. Begitu juga pengetahuan. Nah, di label ini maksudnya biar nanti pada saat waktu dilakukan hasil keluaran SPSS itu juga hasilnya keluar. Jadi dia nggak cuma kosong aja. Jadi kita tulis di sini di labelnya. Kita copy, kita tulis di sini di paste kelompok gitu ya. Ini tahu juga kita copy, kita paste. Nah, kalau di sini kan kelompok tadi di SPSS ada kelompok kontrol dan kelompok bawahnya kelompok perlakuan. Maka saya buat juga
di SPSS-nya. Di bagian value saya buat di bagian value saya klik, saya buat kontrol dan perlakuan. Tapi karena SPSS itu pahamnya adalah berupa angka, maka saya buat coding 0 untuk kontrol, ya, 0 di value 0 di label kontrol, dan 1 untuk di value untuk kelompok perlakuan. Jadi coding 0, ketika saya mengkode 0 berarti dia nilai untuk kelompok kontrol dan 1 untuk kelompok perlakuan. Kalau di sini skor kan nggak ada value-nya, jadi kita nggak perlu menuliskannya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan berapa sih jumlah sampel yang ada di dalam setiap kelompok. Nah, ternyata di dalam kelompok kontrol ini jumlah sampelnya itu adalah K27 atau hanya ada 27 orang. Berarti kita memasukkan data sebanyak coding kelompok kontrol 27 orang, ya, dengan coding 0. Kalau ada pertanyaan, Bu, misalkan saya codingnya 1 atau 12 atau 34, boleh nggak? Boleh saja, yang penting hasil codingnya itu sama gitu ya. Ada beda antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Nah, ini kita bisa mengcopy paste biar lebih mudah. Sini kita copy saja, terus kita paste di 27. Paste. Nah, itu 27. Sedangkan kalau untuk kelompok intervensinya atau kelompok perlakuannya itu juga ada 27 ya. Di sini ya, ada 27. Nah, maka saya memasukkan di SPSS-nya juga 27. Angka 1 tadi ya, codingnya 1. Oke, di sini kita coding 1 dan kita bisa paste 27. Jadi dari nomor 28 ke nomor ditambah 27 menjadi 54 ya. Oke, jadi paham ya. Di sini kita memberikan space pengetahuan pada kelompok kontrol untuk pengetahuan pre dan pengetahuan pre pada kelompok intervensi. Sudah, maka sekarang kita akan melakukan perhitungan dengan menggunakan SPSS. Sangat mudah sekali. Jadi kita tinggal memasukkan saja data skornya, skor yang kita lihat ya di sini skornya. Kita copy dulu, masukin, terus kita pindahin ke dalam SPSS-nya. Pastikan pas mindahinnya itu ada di sini ya. Nah, sudah dipindahkan. Nah, sudah langsung dapat. Nah, terus kita bisa di sini. Itu untuk kelompok kontrolnya sudah. Sekarang waktunya masuk ke kelompok intervensi. Oke, kita ke kelompok perlakuan atau kelompok intervensi. Sini kita di nomor 28 kita lanjutkan di kelompok paste. Sudah, kalau kita sudah dapat data seperti ini kita sudah bisa langsung mencari ini. Mean, median, modus, rentang, kuartil, desil, persentil, mean deviation, standard deviation, variance. Nah, caranya gimana? Caranya kita bisa menggunakan dua cara. Nah, ini adalah cara yang termudah tapi datanya tidak lengkap, dengan cara melakukan eksplorasi data. Nah, ini kelebihannya kita bisa langsung tahu perbedaan antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Oke, saya buat caranya, yaitu klik analyze, terus descriptive statistik, kemudian explore. Nah, di sini saya masukkan pengetahuan pre. Nah, saya ingin membuat ini secara umum ya, tanpa dibagi antara kelompok kontrol dan perlakuan. Bisa nanti. Nah, oke, kita bagi menjadi plots. Nah, sekarang kita klik normality plots with test. Jadi di sini biar ada nilai normalitas datanya. Tapi kalau tidak butuh normalitas data, jadi tidak perlu diklik ya. Sudah seperti ini saja sudah cukup. Oke, kita akan lihat. Nah, sudah seperti ini, sudah langsung dapat nih datanya, dimana kita langsung dapat mean, confidence interval, median ya,
di sini yang bisa kita cari, kita bandingkan di sini pengukurannya, kita dapat apa saja, yaitu mean, median. Di sini nggak dapat modus ya. Terus dia dapat variance, ada variance. Jadi kalau kelemahan dengan eksplorasi data itu dia tidak semuanya, dia dapat mean, dia dapat median, ya. Dia dapat rentang range, dia dapat rentang hasil perhitungannya, dapat rentang. Terus kita bisa dapat terus standar deviasi, kita bisa dapat variance di sini ya, di sini ya, mean, median, variance, standar deviasi, juga ada nilai minimum, maksimum, interkuartilnya juga dapat, data kuartilnya ya. Tapi justru data persentil di sini nggak dapat, hanya ada persentase, nggak ada ya. Nah, karena ini nggak lengkap, maka kita bisa menggunakan dengan teknik yang berbeda. Nah, kita caranya dengan seperti apa? Kita klik kita kembali lagi ke input ini ya, untuk mengetahui. Kita kembali lagi ke input, kita analyze, terus kita ke frekuensi, kita deskriptif, terus ke frekuensi, bisa ke deskriptif juga bisa. Kita bisa banyak caranya gitu ya. Kita masukkan ke variabel pengetahuan, kita pengen lihat, terus kita lihat, kita klik display frekuensinya ya, karena kita bukan data kategorik. Terus kita cek di statistiknya. Nah, tadi kita minta apa? Mean, median. Ini tadi yang nggak ada modus, kita bisa jadi punya modus ya. Nah, kita ada kuartil, kita juga bisa menghasilkan nilai persentil gitu ya. Persentasenya 95% ya. Terus kita bisa dapat standar deviasi, dapat variance, dapat range, dapat standar error. Terus standar error mean. Nah, tadi ya kita dapat. Terus kita bisa dapat nilai minimum, maksimum. Terus apalagi yang kurang tadi, kita bisa dapat desil persentil sudah ada. Sudah, berarti ya kalau desil sama kuartil sama desil sama persentil itu sama, jadi sama. Kita langsung selesai ini ya. Oke, kita masukkan ya, continue, terus kita klik. Nah, sudah langsung dapat. Jadi data pengetahuan di seluruh kelompok ya, kita dapat sini data pengetahuan di seluruh kelompok itu ada, dapat langsung. Ini nilai rata-rata setiap kelompok itu adalah 66 sebelum adanya intervensi, baru mediannya itu 67. Jadi nilai rata-rata per kelompok, tapi seluruh kelompok. Tapi kan ini kita nggak bisa beda ini mana kelompok kontrol dan mana kelompok perlakuan. Kita bisa melakukan cara membedakannya dengan cara yang pertama, kita sama kayak yang tadi, deskriptif, statistik, masuk ke explore, data kelompoknya dipindahin ke data factor list gitu ya. Jadi nanti akan ada dibedakan. Terus nanti kita ke klik OK. Nah, ini kalau tadi kan data rata-rata seluruh kelompok itu ada 66,41. Nah, kalau kali ini tuh setelah dibeda menjadi dua kelompok, nah dapat dilihat bahwa kelompok kontrol itu pengetahuannya itu 65 dan kelompok perlakuan itu pengetahuannya adalah 67 gitu ya. Itu salah satu kelebihannya. Nah, ini juga bisa untuk yang tadi dengan menggunakan data distribusi, tapi kita bedain menjadi per kelompok. Caranya kita dengan memisahkan kelompok. Kita klik data, kemudian select cases
kita masukkan if condition is satisfied, terus kita klik data di kelompok sama dimasukkan, terus kita ketik sama dengan kelompok 0. Berarti data yang ingin kita lihat itu adalah kelompok kontrol saja gitu ya, data kelompok kontrol saja. Jadi kita lihat di outputnya, kita tandai ini adalah data kelompok kontrol. Oke, setelah itu kita masuk ke sini kayak tadi, analyze descriptive statistic, terus frequencies, terus baru kita masukkan, langsung kita klik OK. Sama seperti tadi datanya ya, dapatnya 65,67 hanya dengan tampilan yang lebih lengkap gitu. Oke. Nah, ini 65. Nah, sekarang kita masukkan ke data yang kelompok perlakuan. Oke, kita sama kayak tadi data seleksi ini kan kalau tadi ya kelompok kontrol hanya dihitung kelompok kontrolnya saja. Nah, ini kalau kelompok perlakuan nggak dihitung, dia dicoret-coret seperti ini. Nah, sama juga seperti di sini kita ingin melihat hanya pada kelompok perlakuan saja tapi tidak pada kelompok kontrol. Nah, klik if-nya ini kita klik lagi, terus kemudian kita jadikan tambah angka 0-nya kita ganti 1. Jadi kita klik continue. Kita klik OK. Masukkan di sini di kode biar kita nggak lupa, diklik 2 kali. Oke, masukkan di sini berubah menjadi kelompok perlakuan. Oke. Nah, kalau sudah dia akan berubah. Kalau tadi yang dicoret-coret itu adalah angka 1-nya ya, kalau sekarang yang dicoret-coret adalah kelompok angka 0-nya atau kelompok kontrol. Jadi yang bisa dihitung itu adalah kelompok kontrolnya saja, kelompok perlakuannya saja ya. Oke, kita mulai menghitung lagi frekuensi kayak tadi ya. Kita klik OK saja karena tahu pre-nya sudah ada, pengetahuan pre-nya sudah ada. Nah, ini adalah data 67 pengetahuan pada kelompok perlakuan gitu ya, itu ada bedanya gitu. Tapi ini baru ke statistik deskriptif saja. Nanti kalau untuk melakukan uji bedanya kita akan menggunakan uji beda sendiri. Nah, itu nanti kita akan pelajari di tahap yang selanjutnya. Itu saja. Bila ada pertanyaan silakan komen di bawah, nanti akan dibahas dengan jelas. Kalau sampai nggak paham juga berarti mungkin kita perlu pertemuan secara langsung. Oke. Kalau sudah, ini kan kita save ya. Kita save di SPSS-nya. Ada 3 kali kita save. Kita save dulu di yang ini, data input, kita save dengan tanda gambar disket ini ya. Kita klik save, terus kita buat folder. Sendiri. Kalau saya sudah membuatkan folder untuk kalian, itu folder untuk folder statistiknya ya, saya sudah membuatkan, yaitu semester 7B. Data penelitian. Ini juga bisa digunakan untuk yang semester 7A. Jadi ini bisa menggunakan data penelitian 1. Oke, sudah. Kalau sudah, ini yang input sudah di save, tapi yang output itu belum di save. Caranya sama, kita meng-save lagi, yaitu kita klik terus kita ulangin lagi, kita save di foldernya. Jangan lupa foldernya save di mana ya. Kita mulai save ini. Nah, ini output statistik deskriptif. Tulis saja NIM-nya berapa, dituliskan NIM ya. NIM kalian ditulis, misalkan NIM saya adalah 1282495 gitu ya. Ketikkan namanya Apri Sulis ya, NIM sih gitu. Kita klik save. Nah, kalau sudah seperti ini sudah tersave, tapi hanya bisa dibuka di
laptop yang memiliki aplikasi SPSS. Kalau dia tidak punya aplikasi SPSS tidak bisa. Nah, caranya gimana biar bisa dibuka pada laptop yang tidak punya aplikasi SPSS? Caranya dengan dilakukan ekspor data. Kita klik file di sini ya, sebelah kiri atas. Kita klik file, terus kita klik ekspor. Terus kita masukkan namanya output statistik. Kita samain aja ya. Namanya output statistik deskriptif, name April Sulistianingsih. Kita klik save, kita klik OK. Nah, itu semua data sudah bisa dikumpul. Nah, kalau buktinya bahwa yang kita lakukan itu sudah benar atau salah, itu kita lihat di sini ya. Ada 4 data. Yang tadi adalah tabel Excel yang kita gunakan untuk latihan. Kita close dulu ya. Terus yang kedua itu adalah data input ini, input data tadi ini input data ya. Nah, yang kedua itu adalah output data. Nah, yang kalian kirimkan ke saya ke email tugas kuliahnya itu yang berupa Word saja ya. Oke, yang berupa Word di sini ya. Oke, sudah. Nah, tugasnya. Nah, untuk tugas yang dikirimin yang ini ya, file ini aja yang Word, jangan yang lain. Dan jangan coba-coba untuk mengirimkan copy paste dari temannya, karena ibu bisa mengecek yang mana itu copy paste, yang mana itu bukan. Lebih baik kalian mengerjakannya sendiri, karena kalau itu dicek berarti dua-duanya dianggap tidak mengirimkan. Oke, itu saja materi pada hari ini. Kalau misalkan mahasiswa Mbak dan Mas semuanya mengalami kesulitan, langsung saja komentar ke saya, terus nanti kita share di grup bagaimana cara membuatnya dengan baik. Oke, itu saja kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.